Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat gitu ya, sehingga kita bisa bermuhajahah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada para sahabat beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dakwah. Mengingat dakwah ini merupakan sebuah aktivitas yang berperan penting bagi tersebarnya ajaran Islam di seluruh penjuru dunia, yang mana kita ketahui bersama bahwasanya dahulu kala ajaran Islam itu pertama kali diturunkan di Jazirah Arab, namun karena dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, Islam dapat kita rasakan meskipun kita tidak berada atau hidup di Jazirah Arab, tapi kita masih bisa merasakan Islam sampai saat ini. Dan agama Allah ini juga telah tersebar di seluruh dunia, bahkan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh para penduduk di muka bumi ini. Secara umum, dakwah dipahami sebagai aktivitas menyeru, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, baik itu dilaksanakan melalui lisan, tulisan maupun perbuatan. Perintah dakwah merupakan perintah Allah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang beriman kepadanya. Jadi bukan perintah yang ditujukan kepada para kiai maupun ustadz saja sebagaimana dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dan perintah ini diperkuat oleh dalil-dalil yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam Quran Surat Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Beberapa dalil tersebut menegaskan bahwasanya dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim ya. Kewajiban dakwah harus dipahami sebagai aktivitas yang sama hukumnya dengan kewajiban syariat Allah yang lain, semisal sholat, puasa, maupun zakat ya. Bagi seorang muslim yang beriman,
memahami sholat merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan secara tepat waktu, dan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka akan berdosa. Jadi perintah dakwah ini juga harus dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan perintah sholat yang harus dilaksanakan secara kontinu. Dan kewajiban sholat ini tidak serta-merta menggugurkan kewajiban dakwah. Begitupun sebaliknya, karena keduanya sama-sama kewajiban yang tetap harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Jadi kalau ada yang beranggapan kalau saya sudah melakukan sholat maka tidak perlu dakwah, itu adalah suatu pemikiran yang salah, sebab keduanya sama-sama merupakan perintah Allah dan wajib untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Ketika melaksanakan aktivitas dakwah harus disertai dengan pemahaman bahwasanya kita sedang melaksanakan perintah Allah, sama halnya ketika kita melaksanakan perintah Allah lainnya, sehingga kita akan menjalankan segala perintah Allah itu dengan kesungguhan. Sebagaimana aktivitas sholat, aktivitas dakwah tetap harus dilaksanakan dalam kondisi apapun gitu ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam sholat itu jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka bisa kita laksanakan dengan duduk. Begitupun juga dengan aktivitas dakwah ya. Kemudian aktivitas dakwah juga harus dilaksanakan dimanapun kita berada dan dengan berbagai cara. Tentunya dengan cara yang ma'ruf ya. Semisal apabila tidak memungkinkan kita untuk berdakwah di dalam sebuah majelis atau forum, maka kita tetap bisa berdakwah gitu ya melalui media-media sosial seperti yang berkembang saat ini ya. Ada misalkan ada YouTube, ada Facebook gitu. Saya kira banyak sekali media-media sosial yang berkembang saat ini yang bisa kita jadikan sebagai istilahnya jembatan gitu ya bagi kita untuk tetap menyampaikan dakwah. Jadi seorang pengembang dakwah itu memang harus mengikuti perkembangan zaman supaya aktivitas dakwahnya itu tetap bisa berlangsung dengan baik. Dengan berkembangnya media-media sosial saat ini memungkinkan siapapun untuk mengaksesnya, sehingga kita bisa memanfaatkan gitu ya media-media sosial yang ada untuk tetap menyampaikan pemikiran maupun pemahaman kita kepada publik, sehingga tidak ada alasan bagi kita ya untuk menganggap bahwa aktivitas dakwah itu adalah aktivitas yang sulit dilakukan, atau bahkan ada di benak kita untuk mencari-cari alasan supaya bisa meninggalkan dakwah. Nah, apabila seorang muslim itu memiliki niat seperti itu ya, atau berbuat demikian itu, maka sungguhnya runtuhlah akidahnya, karena tidak disadarkan pada dirinya bahwa aktivitas dakwah itu merupakan aktivitas wajib yang diperintahkan oleh Allah. Dakwah secara kontinu itu sangat diperlukan supaya pemikiran maupun pemahaman Islam yang ada pada diri kita, yang sudah kita dapatkan ya selama hidup kita ini, tidak semakin terkikis gitu ya akibat maraknya pemikiran dan pemahaman di luar Islam yang tidak kalah dahsyatnya gitu. Mereka itu hampir setiap hari memasukkan pemikiran maupun pemahaman yang dapat menggoyahkan gitu ya pemikiran maupun pemahaman Islam gitu ya pada diri umat Islam saat ini gitu. Jadi jangan sampai berhenti aktivitas dakwah tersebut gitu ya.
Dan jangan sampai pemikiran dan pemahaman selain Islam itu justru akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga lambat laun akan menjauhkan diri kita dari syariat Allah. Nah, kemudian dakwah seperti apa yang relevan dengan kondisi umat Islam saat ini? Dakwah yang diperlukan dalam menyelesaikan problem umat yang terjadi saat ini adalah dengan dakwah istinabil hayatil Islam, atau dakwah dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam. Mengingat masih banyak terjadi kemaksiatan di tengah kehidupan kaum muslimin akibat diterapkannya sistem kufur di negeri-negeri kaum muslimin. Islam dipahami sebagai sebuah ajaran ritual semata, padahal Islam itu merupakan agama yang sempurna dan paripurna itu ya. Yang di dalamnya itu terdapat akidah dan syariat. Jadi semisal Allah itu memerintahkan sholat, di sisi lain Allah juga mengharamkan riba dalam transaksi jual beli misalkan. Nah, selama ini kan dipahami Islam itu hanya sebatas ajaran ritual seperti sholat, puasa maupun zakat saja ya. Atau berbuat baik kepada sesama, itu sudah menjalankan perintah Allah itu ya. Sementara di sisi lain mereka mengingkari ayat Allah yang menjelaskan mengenai riba gitu ya, dan menyuruh kita untuk menjauhkan diri dari riba gitu. Jadi inilah gitu ya yang terjadi pada kehidupan umat Islam saat ini, bahwasanya di satu sisi mereka menjalankan perintah Allah seperti misalkan sholat tadi gitu ya, namun di sisi lain tidak mampu menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, yaitu misalkan riba tadi ya. Ya, ini adalah akibat dari ketidakberdayaan mereka ya, sehingga mereka terikat dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh sistem selain Islam. Nah, kondisi seperti inilah seharusnya dakwah itu justru semakin ditingkatkan ya, supaya dengan dakwah ini dapat mengembalikan pemikiran dan pemahaman Islam secara menyeluruh kepada diri umat Islam, sehingga umat Islam itu tidak memahami Islam sebagian namun meninggalkan sebagian perintah Allah yang lainnya ya. Harapannya pada saat umat Islam itu telah kembali menerapkan Islam secara menyeluruh, maka Allah akan memberikan pertolongan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada umat Islam, serta menjauhkan umat Islam dari perbuatan makar musuh-musuhnya ya. Semoga insya Allah hanya kembali lagi kepada kita ya, para pengemban dakwah, jangan sampai memiliki pemikiran untuk meninggalkan dakwah itu sendiri. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.